Shalom. Selamat siang Romo, Suster, Bapak Ibu, dan kaum muda. Kalau tadi dikenalkan, saya berharap gak dikenalin malah, karena saya jadi tambah grogi. Baik, kita langsung ke tema. Saya usahakan secepat mungkin untuk konteks, pengantar. Tadi sudah banyak diulas oleh teman-teman. Kita langsung ke pertemuan keempat. Bersukacita karena Allah yang adil. Tadi ingat tema besar kita, Allah sumber keadilan. Coba kita lihat Nabi Habakuk dalam doanya bagaimana Nabi Habakuk itu sampai kepada hal ini, bersukacita karena Allah yang adil. Tujuan tema keempat adalah umat semakin memahami bagaimana menjadi manusia yang bersukacita dalam iman karena memiliki Allah yang adil. Ya, bersukacita dalam iman karena memiliki Allah yang adil. Jadi keadilan Allah ini dasar sukacita kita. Allah adil itu menjadi fondasi kita untuk bersukacita. Di pengantar, di dalam buku yang sudah dibagikan, Tuhan itu adil. Melalui doanya, Habakuk mengajak kita untuk mampu menjadi manusia yang bersukacita, terutama dalam situasi sulit. Suster, Bapak, Ibu, kaum muda, manusia, selama manusia hidup, tidak terlepas dari masalah. Tadi ada yang bilang, coba kita lihat kiri kanan kita, raut mukanya. Bisa jadi nanti setiap dari kita punya masalah, entah itu kecil, besar, atau besar sekali, ya. Nah, belajar dari kitab Habakuk, Nabi Habakuk bilang bersukacita dalam situasi sulit. Kalau situasinya nggak sulit, gampang sekali, mudah. Tapi kalau situasinya sulit, gimana ya? Kita lihat, Allah akan berlaku adil kepada mereka yang lemah, namun tidak pernah kehilangan harapannya pada Allah. Ini kuncinya. Namun tidak pernah kehilangan harapannya pada Allah. Seperti tadi di pertemuan 3, Nabi Habakuk berdiri, bertahan, meninjau. Dia aktif mencari Allah. Ini sumber sukacita kita. Tidak pernah kehilangan harapannya pada Allah. Metode yang ditawarkan di dalam pertemuan keempat ini adalah metode TAT, teks amanat tanggapan. Setelah kitab suci dibacakan, peserta memilih satu kata yang menantang untuk dia. Semua kata boleh dipilih, tidak terbatas pada kata sukacita atau adil saja. Bisa jadi kata hati, kata bergetar, kata apalagi tadi ya, tulang-tulang nyeri atau apapun yang di ayat 6 di perikop ini boleh dipilih. Jadi tidak ada satu kata yang melebihi kata lain, karena masing-masing pergulatan hidup kita, tantangan dalam hidup kita berbeda. Kita hormati, kita hargai setiap kata yang dipilih oleh peserta. Yang kedua, amanat. Nah, setelah kata itu dipilih, di dalam penjelasan teks, pendalaman teks, dan sharing dan aksi nyata, kata itu didalami, direnungkan oleh masing-masing peserta. Setelah itu, di tanggapan, yaitu di doa umat. Waktu doa umat, setiap peserta diajak untuk berdoa, jadi diminta aja untuk berdiri. Biasanya di dalam pertemuan, paling takut ya doa umat, paling takut disuruh sharing. Jadi doa umatnya gak usah panjang-panjang, minta satu peserta mendoakan satu kalimat saja juga boleh, 2 kalimat juga boleh, singkat. Contoh, Tuhan, saya bersyukur atas segala kehidupan, atas segala
keluarga atau pekerjaan yang diberikan pada saya. Tuhan, mampukan saya untuk berani menerima kesulitan hidup saya. Seperti itu, singkat, padat, dan jelas. Dan kata yang dipilih itu harus bergema, bergaung di dalam doa umat yang didaraskan. Kita masuk ke penjelasan teksnya. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar apa ya? Kalau ibu bapak, tadi Romo bilang, kalau mau menjadi fasilitator, baca dulu teksnya, dalami dulu. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa ketika aku mendengarnya, mendengar firman Tuhan, mendengar kehebatan Tuhan, mendengar karya Tuhan yang luar biasa ketika bangsa Israel terbebas dari musuh, berhadapan dengan firman Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa itu. Ini Nabi Habakuk bilang, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya aja, bergetarlah bibirku. Bibirnya nggak bisa ngomong, bibirnya keluh. Rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku. Kalau saya umur 50 tahun sudah mulai nyeri tulang-tulangnya ya. Bisa dibayangkan, rasa nyeri masuk ke tulang-tulangku dan langkah kakiku gemetar. Bisa kita lihat, berhadapan dengan kuasa Allah yang luar biasa, manusia itu tidak berdaya. Manusia itu rapuh. Tidak ada di dalam diri manusia yang bisa dibanggakan. Seperti tadi di pertemuan 3 ya, membusungkan dada, disombongkan, tidak ada. Tidak ada satupun. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Waktu doa ini masih ada penindasan atau tidak? Masih. Tapi Nabi Habakuk percaya, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Ketidakberdayaan Nabi Habakuk, keraguannya, tetapi dia punya iman yang besar. Dia bilang, saya dengan tenang menantikan hari Tuhan menyelamatkan, hari Tuhan membebaskan bangsa Israel. Jadi dia tidak takut. Padahal kalau dilihat tadi ya, ini gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku. Ketika aku mendengarnya, iman datang melalui pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, akan janji Tuhan. Nah, kalau di sini dilihat, gemetarlah hatiku, bergetarlah bibirku, rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku. Dia ketakutan, dia menyadari keterbatasannya. Ketakutan adalah permulaan akan kebijaksanaan. Takut pada Allah, permulaan kebijaksanaan. Menyadari betapa besar, betapa dahsyat kuasa Allah, membuat kita mampu belajar untuk bijaksana. Nah, di ayat 16 pula kita belajar melihat ternyata Nabi Habakuk ini orang yang luar biasa. Dia mempunyai relasi yang dalam dengan Tuhan. Kita lihat betapa mendalamnya doa ini. Kalau tadi di bab pertama dia mempertanyakan Tuhan, di bab kedua dia merespon Tuhan. Tuhan, saya aktif mencari kamu. Di bab ketiga ini ditutup dengan sukacita ya, doa dia. Nah,
Di ayat ke-17 dan ke-18 saya gabung dua ayat ini karena ini merupakan satu kalimat. Kita lihat kontras di sini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Kandangnya kosong, hasil perkebunannya nggak ada, hasil pertaniannya kosong. Padahal ini anggur, ara, zaitun, ladang-ladang, kambing domba, itu adalah janji berkat dari Tuhan untuk bangsa Israel. Kalau bangsa Israel diberkati, salah satu tanda-tandanya mereka kelimpahan hal ini. Kemungkinan ini nggak ada karena penindasan. Tapi anehnya orang udah nggak punya makanan, nggak punya hasil kebun, ternaknya juga kosong. Kok dia bisa bilang ya, aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Padahal hidupnya lagi susah banget, sulit banget, dan dia nggak tahu kapan ini selesai. Tadi pembicara yang lain ya, menantikan lagi. Begitu pula dalam hidup Bapak Ibu. Masalah yang kita hadapi, kita kadang-kadang nggak tahu kapan selesainya. Keadaan bahkan bisa jadi lebih buruk, lebih nggak jelas, terutama habis pandemi. Orang punya kerja, mendadak kehilangan pekerjaan. Orang baru mulai usaha, mendadak harus tutup. Orang kehilangan orang-orang yang dicintai. Ini kita belajar dari Nabi Habakuk ya. Walaupun demikian, Nabi Habakuk bilang apa? Aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Kenapa? Apa jawabannya? Kenapa dia bisa bersuka cita? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ini kunci jawabannya. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Kalau tadi di ayat 16, berjalannya aja gemetar, tulang-tulangnya nyeri, hatinya gemetar, bibirnya juga keluh ya. Tapi di ayat 19 ini terjadi pembalikan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusak, tinggi di tempat yang tinggi. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Bapak Ibu, belajar dari kitab Nabi Habakuk. Ketika masalah kita besar, masalah kita tidak jelas, dan mempunyai kegalauan di dalam diri kita, kita semoga perikop ini menguatkan kita ya. Menyadarkan kita untuk menjadikan Tuhan itu kekuatan kita, berpaling kepada Tuhan. Kalau tadi di pertemuan ketiga, gak boleh sombong. Orang benar hidup karena percayanya. Dengan segala keterbatasan kita, jangan mengandalkan diri kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Nah, sekarang kita lihat perikop ini adalah perikop terakhir dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk itu terakhir berisi doa. Doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung melalui doa. Nggak perlu bayar. Setiap saat di mana saja bisa kita lakukan. Kalau kita mempunyai relasi yang mendalam dengan Tuhan melalui doa, kita bisa memahami, bisa mengerti, bisa menerima apa? Menerima ketidakadilan. Kenapa saya di kantor ditekan? Mengapa pasangan hidup saya kok tidak bisa menerima saya?
Mengapa anak-anak saya kok nggak nurut sama saya? Atau mengapa orang di dalam pelayanan kok seakan-akan tidak setuju dengan pendapat saya? Doa membantu kita memahami kehidupan ini sekaligus menerimanya. Yang ketiga, dengan doa juga membantu kita sebagai tuntunan langkah apa yang harus kita lakukan. Kalau pertama tadi doa menjaga relasi kita mendalam dengan Tuhan. Yang kedua, doa membantu kita memahami, menerima ketidakadilan atau masalah di dalam hidup. Yang ketiga, doa juga membantu kita bagaimana caranya kita bersikap ketika menghadapi ketidakadilan. Nah, doa yang seperti Nabi Habakuk ini doa yang orang yang benar, orang yang beriman dan taat setia walaupun kesulitannya besar. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, dia tetap bertahan. Di dalam pendalaman teks ada sedikit pertanyaan yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu untuk membantu peserta. Intinya, apa yang dinantikan oleh Nabi Habakuk dengan tenang dan mengapa demikian tadi ya? Diajak untuk merefleksikan. Yang kedua, sekalipun rezekinya tidak lancar, tapi kok bisa ya tetap tenang, tetap bersukacita? Terus mengapa Nabi Habakuk mampu bersukacita dalam keadaan sulit sekalipun? Nah, ini kita mengajak peserta untuk menyadari bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita, sumber sukacita kita ketika menghadapi ketidakadilan atau masalah. Yang ketiga, sejauh mana Nabi Habakuk menjadi kekuatan yang besar bagi Anda, bagi kita semua ketika mengalami permasalahan. Apa yang dapat Anda sharing dan aksi nyata, apa yang dapat Anda pelajari dari pengalaman Nabi Habakuk di ayat 16? Apakah Anda pernah merasakan keadilan Tuhan? Peserta kita ajak untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup. Apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan bagi kita? Setiap peserta pasti pernah merasakan kerahiman Tuhan. Kita diingatkan untuk diingatkan kembali untuk mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup. Yang kedua, sejauh mana Anda mengandalkan Tuhan dalam kehidupan? Sejauh mana Anda yakin Allah itu mampu memberikan kekuatan dalam situasi yang sulit? Kadang ketika menghadapi masalah, kita mengandalkan diri kita, kekuatan kita, apa yang kita miliki, kepandaian kita, tapi kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Peserta diajak untuk mengandalkan Tuhan dalam situasi yang sulit. Yang ketiga, doa menjadi sumber kekuatan orang beriman. Nah, perikop ini, pertemuan keempat ini juga mengajak kita untuk kembali menghidupi atau lebih menghidupi kebiasaan untuk berdoa. Nah, sekarang kita melihat pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apa nih hubungannya? Benang merahnya. Kalau tadi di pertemuan pertama, Nahum bab 1 ayat 1 sampai 8, kita tahu Tuhan itu, ada yang masih ingat? Tuhan itu baik. Selain baik apa? Panjang sabar. Apalagi? Penyemburu. Tuhan itu ada nggak yang ingat Tuhan itu pemarah? Ada juga ya? Ada juga loh. Nah, Nahum bab 1, Allah menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan. Nahum bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Di pertemuan pertama ini apa sih? Kok sebentar Tuhan baik,
kok sebentar Tuhan marah? Tuhan bukan sedang galau Bapak Ibu, bukan sedang galau, tetapi Tuhan mau memberitahu, Nabi Nahum mau memberitahu kepada kita, Allah itu punya dua sisi, sisi yang baik dan sisi yang adil. Adil gimana? Allah akan menghukum orang yang bersalah, berdosa. Tetapi dua sisi ini tidak bisa dipisahkan. Kita lihat sini. Allah sumber keadilan, tapi di sini Allah itu baik. Kalau tadi Allah yang pemarah, tapi dia kok punya belas kasih. Dua sisi Allah ini tidak bisa dipisahkan. Mengapa ada sisi Allah yang adil? Karena kalau kita hanya memahami Allah dari yang baik-baik saja, bisa jadi ya, manusia akan mempermainkan Allah. Bisa jadi. Karena kita tahu, ya gimana kita juga, Allah pasti menerima, pasti mengampuni, Allah pasti memaafkan. Maka itu ada sisi Allah yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita belajar menghormati Allah, menghargai Allah di dalam kehidupan ini, tidak mempermainkan Allah, tidak semena-mena kepada Allah. Ketika, percayalah Bapak Ibu, ketika ada masalah, ketidakadilan terjadi di dalam diri kita, Allah yang akan menolong kita, yang akan mengangkat kita karena kerahimannya. Jadi dua sisi Allah tidak bisa dipisahkan. Wajah Allah yang maha rahim, sekaligus wajah Allah yang penuh keadilan. Di bab kedua, Allah memulihkan kemuliaan manusia. Nahum bab 2 ayat 1 sampai 2. Tadi kita tahu bangsa Israel sedang dijajah oleh Niniwe, Asyur. Bahkan dikatakan bangsa Asyur itu luar biasa. Sepertinya pergi perang kemana aja pasti menang. Berhadapan dengan bangsa Asyur, Niniwe yang begitu besar, bangsa Israel mati kutuk, nggak berdaya. Tapi di Nahum bab 2 ayat 1 sampai 2 itu dikatakan pendobrak maju terhadap engkau, jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu kuat-kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Kalau Tuhan Allah yang ganti berperang, siapa yang tahan? Bangsa Asyur juga tidak akan tahan. Begitu pula dalam kehidupan, ketika kita punya masalah yang besar, kita menyadari keterbatasan kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Tetapi bila Tuhan yang berperang, Tuhan yang mengambil hidup kita, maka kita yang terbatas ini, yang lemah, itu Tuhan kuatkan. Karena Tuhan tidak terbatas kuasanya. Pertemuan ketiga, orang benar hidup karena iman. Saya bacakan cuplikan satu boleh tambah waktunya sebentar lagi. Terima kasih. Ini di Habakuk 2 ayat 3 sampai 4. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Jadi keselamatan Allah, pertolongan Allah tidak akan tertunda. Sungguh orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Di dalam kehidupan bisa jadi Tuhan menghukum kita karena dosa dan pelanggaran kita.
Tapi bisa jadi juga bukan karena dosa dan pelanggaran kita. Kita kena akibatnya. Apa yang mau ditawarkan, diajarkan dari perikop ini? Apapun masalah, apapun ketidakadilan kita, Tuhan mau kita berbalik kepadanya. Kita punya iman kepadanya. Jangan takut, percayalah Tuhan yang membimbing dan menopang hidup kita. Di pertemuan keempat, bersukacita karena Allah yang adil. Tadi saya sudah sampaikan materinya. Yang mau saya highlight di pertemuan keempat ini, doa menguatkan kita. Kalau tadi orang benar hidup karena iman, buah dari beriman itu ada pada doa. Tuhan itu hanya sejauh doa. Doa itu menguatkan kita. Tadi Romo Yosef bilang, nubuat doa yang ada di kitab suci ini semua akan menjadi kenyataan, bukan hanya nubuat kata-kata yang indah, doa-doa yang indah, tapi apa yang terdapat di dalam kitab suci itu menjadi nyata. Allah sumber keadilan, Allah akan menegakkan keadilan buat kita. Syaratnya apa? Syaratnya kita datang, kita beriman kepada Tuhan dan berserah mengandalkan Tuhan. Itu saja Bapak Ibu, Suster, Romo. Sekian, terima kasih.